Terminal Cilegon pada pagi yang seharusnya ramai dengan suara tawa pedagang dan klakson kendaraan, justru dipenuhi kekhawatiran yang menggantung seperti kabut yang tak mau pergi. Setiap orang yang melangkah masuk selalu menunduk, seakan takut menatap dunia. Bukan karena panas, bukan karena lelah, tetapi karena satu nama yang membuat seluruh terminal membeku, Komar. Sang Raja Preman, sang penguasa gelap yang merajalela seolah terminal ini adalah kerajaan turun-temurun miliknya. Setiap pagi, ia berdiri di tangga warung kopi tengah terminal, mengamati semua orang dengan tatapan serigala lapar. Tak ada yang berani menolak perintahnya, apalagi menolak membayar iuran liar yang tak masuk akal. Para pedagang kecil sudah hafal, sebelum matahari naik tinggi, mereka harus menyiapkan uang setoran atau siap menerima perlakuan kasar. Terminal bukan lagi tempat mencari nafkah, terminal sudah berubah menjadi kandang teror yang setiap hari menelan harapan orang-orang kecil. Di sisi barat terminal, seorang pria dengan karung lusuh di punggungnya melangkah pelan. Dia adalah Rustam, pemulung rongsokan yang selalu berada di antara tumpukan besi dan botol-botol plastik. Setiap langkahnya seperti meminta maaf kepada dunia yang begitu keras padanya. Seringkali orang-orang tak memedulikannya, bukan karena mereka tak peduli, tapi karena mereka pun sedang berjuang untuk hidup. Rustam hanya tersenyum kecil dan terus memulung, meski hidup terasa seperti jarum yang menusuk setiap hari. Bukaan karungnya yang sobek memperlihatkan isi rongsokan yang tak seberapa nilainya, namun bagi Rustam itulah harapan kecil yang ia kumpulkan setiap hari. Di balik tubuh kurusnya, sebenarnya tersimpan kekuatan yang terpaksa ia pendam demi bertahan hidup. Namun terminal ini tak memberi ruang bagi orang kecil seperti Rustam, bahkan untuk sekadar berdiri pun, ia masih harus siap dihina. Terlebih ketika bayangan Komar dan orang-orangnya mulai mendekat. Suara tawa kasar terdengar dari kejauhan. Para preman anak buah Komar berjalan dengan langkah congkak, menendang kursi, menyenggol pedagang, mencari siapa saja yang tampak mudah ditindas. Seorang pedagang tahu-tahu menarik dagangannya mendekat, ketakutan. Seorang ibu yang membawa dagangan sayur sampai menjatuhkan bakulnya karena panik melihat preman-preman itu mendekat. Semua orang menyingkir, membiarkan jalan kosong, itulah bentuk tunduk yang sudah mendarah daging. Komar sendiri melangkah perlahan, memerhatikan semua orang dengan tatapan yang membuat jantung tercekik. Mana yang belum bayar? Suaranya menggema keras di seluruh terminal. Tidak ada yang berani menjawab. Seorang kakek tua, pedagang rokok, gemetar sambil merogoh kantongnya. Tangannya bergetar begitu parah hingga uang recehnya jatuh berserakan di lantai. Namun tak ada yang berani memungut membantu, karena semua takut Komar salah sangka. Rustam, yang tengah mengikat karungnya, tanpa sengaja melihat kejadian itu. Pandangannya tajam namun tubuhnya tetap diam. Ia tahu bahwa melawan berarti mati. Namun melihat kakek itu dipaksa membayar uang yang bahkan tak sebanding dengan rokok yang ia jual, sesuatu di dalam dada Rustam seperti diremas. Ada rasa panas yang perlahan naik ke tenggorokan, amarah yang belum pernah ia biarkan keluar. Namun ia menahan diri. Ia hanya pemulung. Apa yang bisa ia lakukan? Ketika Komar menyampah pada dagangan seorang ibu yang tak mampu membayar, suasana terminal seolah berhenti bernapas. Ibu itu menangis sembari memunguti sayur-sayurannya yang berhamburan. Orang-orang hanya bisa membungkuk, memalingkan wajah, berusaha tidak terlihat. Dan di antara semua ketakutan itu, Rustam berdiri kaku, menyaksikan semuanya dengan tatapan yang mulai berubah. Terminal ini telah tenggelam dalam kegelapan, dan Rustam belum tahu bahwa kelak dialah yang akan menyalakan cahaya pertama. Pagi itu, setelah kejadian pedagang yang diperlakukan kejam oleh Komar, Rustam berjalan menjauh dari kerumunan. Karung lusuh di punggungnya terasa semakin berat, bukan karena isinya, melainkan karena rasa sesak yang menggerogoti dadanya. Ia berhenti di dekat tumpukan besi tua di sudut terminal, tempat yang sering ia jadikan ruang untuk menenangkan diri. Sambil menghela napas panjang, Rustam menatap sekeliling. Terminal Cilegon bukan lagi tempat mencari makan, melainkan ladang ketakutan yang setiap hari menumbuhkan luka baru. Rustam duduk di atas ban bekas, membiarkan tubuhnya terkulai lelah. Di balik tatapan sayunya yang tampak pasrah, sebenarnya ada perjalanan hidup yang panjang dan kacau. Dahulu ia adalah pekerja bangunan, kuat dan berdiri tegak. Namun sebuah kecelakaan mematahkan hidupnya. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan perlahan kehilangan semua yang membuatnya tampak seperti manusia normal. Kini ia tinggal di gubuk kecil dekat rel, ditemani karung rongsokan dan kesunyian yang menahun.
Sambil memungut besi-besi kecil yang bisa dijual, Rustam teringat momen ketika anak buah Komar menendang karungnya beberapa bulan lalu hingga seluruh isi rongsokan berhamburan ke tanah. Saat itu Rustam hanya bisa memunguti satu persatu sambil menahan air mata, bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya diinjak-injak seperti sampah. Ia telah lama menerima takdir sebagai manusia, tidak dianggap, tetapi setiap hari melihat ketidakadilan semakin membuat hatinya retak. "Pemulung kau sok-sokan lewat sini," kata salah satu preman waktu itu, sebelum menertawakan wajah lusuh Rustam. Kata-kata itu terus terngiang seperti duri yang tertancap dalam. Rustam tidak membenci kehidupannya sebagai pemulung, ia hanya membenci perlakuan dunia yang memperlakukannya seolah ia tidak layak dihargai. Namun ia memilih diam, karena diam adalah satu-satunya benda yang masih ia punya untuk melindungi dirinya. Siang mulai merambat ketika Rustam kembali berdiri dan menyeret karungnya ke area sampah dekat kios kosong. Ia mulai memilah botol plastik satu persatu. Tangan kasarnya bergerak pelan, namun tatapannya kosong, seakan tubuh dan pikirannya berada di dua tempat berbeda. Para pedagang kecil yang lewat hanya memberi anggukan singkat, mereka menghormati Rustam, meski kecil, sebagai sesama orang yang berjuang di bawah tekanan yang sama. Di antara tumpukan sampah, Rustam menemukan cermin kecil yang pecah. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri yang retak-retak. Ada luka lama di dekat pelipis, bekas pengeroyokan, dan garis-garis lelah yang dalam. "Sampai kapan aku harus begini?" gumamnya lirih. Pertanyaan itu tak dijawab angin, tak dijawab kehidupan. Tapi hati Rustam bergetar, untuk pertama kalinya ia memikirkan perubahan. Tak lama kemudian, suara preman terdengar lagi dari arah kios. Mereka memaki-maki seorang pedagang buah yang tak mampu bayar iuran harian. Rustam spontan menoleh, matanya menajam. Seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, ia berdiri tegak. Namun langkahnya tertahan ketika melihat pedagang itu dipukul hingga terjatuh. Rustam mengepalkan tangan, tapi ia tahu, saat itu ia belum punya kekuatan untuk melawan. Meski tubuhnya tetap membeku, sesuatu dalam diri Rustam mulai bergerak. Amarahnya tidak lagi sekadar luka yang ia simpan, amarah itu kini berubah menjadi bara kecil. Bara yang perlahan membesar setiap kali ia menyaksikan ketidakadilan di depan matanya. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang terminal Cilegon. Perubahan yang lahir dari seorang pemulung yang selama ini dianggap tak punya arti. Sore merambat pelan di terminal Cilegon, membawa warna jingga yang seharusnya indah. Namun di tempat ini justru terasa seperti luka yang mengering. Rustam masih berdiri di balik kios kosong, menyaksikan pedagang buah yang dipukul anak buah Komar merangkak kembali ke lapaknya dengan wajah bengkak. Suara isak pedagang itu menusuk hati Rustam, membuat dadanya semakin berat. Ada dua sisi dalam dirinya yang saling bertarung, sisi yang ingin tetap diam demi keselamatan, dan sisi lain yang ingin berteriak menghentikan semua penderitaan ini. Para pedagang kecil berkumpul beberapa meter dari Rustam. Mereka tidak berani menyuarakan keluhan, tetapi raut wajah mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Ada ketakutan, ada putus asa, dan ada harapan kecil yang belum mereka akui, harapan bahwa seseorang, entah siapa, bisa menghentikan kekejaman Komar. Rustam mencuri pandang ke wajah-wajah itu, orang-orang sederhana yang hanya ingin hidup damai, namun setiap hari harus menahan nafas ketika preman datang seperti badai. Saat Rustam hendak kembali memulung, tiba-tiba terdengar suara keras, brak. Bu Tati, pedagang gorengan yang terkenal baik hati, ditendang mejanya oleh salah satu anak buah Komar. Dagangannya tumpah, minyak panas hampir mengenai kakinya. "Bayar atuh, jangan pura-pura miskin terus," bentak preman itu. Rustam membeku. Ia mengenal Bu Tati sebagai satu-satunya pedagang yang sering memberinya gorengan tanpa meminta bayaran. Melihat wanita itu menangis sambil memunguti gorengan yang jatuh, dada Rustam seakan diremas-remas. "Sudah Mang, saya benar-benar nggak punya uang. Hari ini sepi," suara Bu Tati bergetar. Namun preman itu hanya tertawa, mencengkeram kerudungnya dengan kasar, membuat wanita parubaya itu teriak kesakitan. Rustam memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang mulai meluap. Tapi gambaran bagaimana Bu Tati selalu membantunya, bagaimana beliau selalu bilang, "Yang penting kita tetap manusia," membuat Rustam tak kuasa menahan emosi. Tanpa sadar, langkah Rustam maju satu langkah. Tangan kirinya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Ia ingin berlari menghajar preman itu, ingin menghentikan kekejian yang sedang terjadi.
Namun begitu ia hendak melangkah lagi, bayangan Komar muncul di belakang anak buahnya. Komar memandang Rustam dari jauh, tatapannya seperti pisau yang siap menancap kapan saja. Rustam menelan ludah keras. Dia tahu, satu gerakan melawan bisa membuatnya dikeroyok abis. Komar mendekati Butati sambil mengibas-ngibaskan uang di tangannya. "Terminal ini punya gue, kalau nggak sanggup bayar, angkat kaki." Ia menendang lapak gorengan itu sekali lagi, membuat Butati kembali tersungkur. Suasana terminal sunyi seperti kuburan. Tak ada yang berani membantu. Semua memilih menunduk, berpura-pura tidak melihat. Rustam menggertakkan giginya, rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Kenapa semua diam? Kenapa ia sendiri hanya berdiri? Pertanyaan itu menghantam kepalanya berkali-kali. Para preman pergi dengan tawa menghina, meninggalkan Butati yang terduduk lemah di lantai terminal. Rustam akhirnya berlari mendekat, membantu mengumpulkan gorengan yang tersisa, memunguti mangkuk-mangkuk kecil yang tergeletak di tanah. "Maaf, Bu, saya telat," katanya lirih. Butati tersenyum getir sambil mengusap matanya. "Kamu nggak salah, Tam, yang salah itu mereka. Tapi sampai kapan kita begini?" Pertanyaan itu membuat Rustam terdiam lama. Sampai kapan? Ia menatap terminal yang perlahan gelap, dengan orang-orang kecil yang kehilangan harapan. Dalam dadanya, amarah berubah menjadi bara yang nyata, tidak lagi sekadar luka, tapi keinginan kuat untuk menghentikan teror yang telah menjadi rutinitas. Meski Rustam merasa dirinya kecil dan hina, hari itu benih kebencian mulai tumbuh dalam dirinya. Benih yang perlahan akan menjadi kekuatan besar yang menumbangkan sang Raja Preman. Malam menelan terminal Cilegon dengan pekat yang menyesakkan. Lampu-lampu temaram, memantulkan bayangan panjang di lantai yang kotor, seolah setiap sudut terminal menjadi tempat bersembunyi ketakutan. Setelah kejadian Butati siang tadi, suasana terminal berubah lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik, takut kalau suara mereka terdengar oleh preman yang berkeliaran. Rustam duduk di bawah tiang lampu, mengikat karungnya sambil memikirkan kejadian itu. Hatinya masih bergolak, amarahnya masih membara seperti bara yang belum padam. Namun malam itu, Komar muncul lagi. Bersama beberapa anak buahnya, ia berjalan dari ujung terminal menuju kios-kios yang sudah hampir tutup. Hari ini targetnya kurang, gumamnya sambil mematahkan sebatang rokok di jarinya. Besok harus 2 kali lipat. Nada suaranya datar, tapi penuh ancaman. Anak buahnya mengangguk seperti anjing yang patuh tanpa berani bertanya. Rustam menoleh sedikit, melihat mereka mendekati deretan pedagang yang sudah kelelahan dan putus asa. Sebuah gerobak mie ayam yang hampir tutup menjadi sasaran pertama. Sang penjual, seorang bapak berkumis yang biasa dipanggil Pak Didin, terlihat pucat ketika Komar menghentikan langkah. "Setorannya mana?" tanya Komar, suaranya pelan tapi mematikan. Pak Didin merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan uang receh dan beberapa lembar kumal. "Ini, cuma segini yang ada." Komar menatap uang itu, lalu tanpa peringatan, menendang gerobak mie ayam hingga terbalik. Kuah panas tumpah, mangkuk pecah, dan suara dentingan memenuhi terminal. Rustam terlonjak kaget. Ia hampir berdiri, tapi matanya langsung bertemu dengan tatapan Komar yang penuh masa lalu kelam. Tatapan itu memperingatkan bahwa siapapun yang ikut campur akan menjadi korban berikutnya. Rustam perlahan duduk kembali, giginya mengertak menahan marah. Ia ingin membantu Pak Didin, tetapi tubuhnya seperti diikat oleh rasa takut yang telah lama ia pelihara. Rasa takut yang membuat hidupnya terus diinjak tanpa perlawanan. Pak Didin merangkak mendekati gerobaknya yang rusak, menahan tangis. Saya cuma mau jualan, tolonglah." Suaranya pecah. Namun Komar hanya mendengus dan memerintahkan anak buahnya untuk menghampiri kios-kios lain. "Besok gue mau duit lebih banyak. Kalau nggak bisa, angkat kaki dari sini," teriaknya. Ancaman itu menggema di terminal yang hening, membuat nyali para pedagang terkikis abis. Tidak ada tempat bagi orang miskin untuk bernafas di bawah kekuasaan Komar. Rustam mengepalkan tangan di balik karungnya. Melihat Pak Didin mengumpulkan mangkuk pecah dan mie yang tercecer membuat hatinya ikut hancur. Kenapa semua ini terus terjadi? Kenapa seseorang seperti Komar bisa bebas berbuat seakan hukum tidak berlaku? Di dalam dada Rustam, rasa takut dan rasa benci bertarung sengit, dan untuk pertama kalinya, rasa takut mulai kalah. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya malam itu, sesuatu yang bahkan Rustam sendiri belum mengerti sepenuhnya.
Ketika Komar dan anak buahnya pergi sambil tertawa, Rustam mendekati Pak Didin dan membantu mengangkat kembali gerobak yang terbalik. "Sabar, Pak, pelan-pelan," ucap Rustam dengan suara serak. Pak Didin menatapnya dengan mata merah dan air mata yang masih mengalir. "Tam, sampai kapan begini? Dia mau ambil semuanya?" Rustam tak bisa menjawab. Namun di dalam hati, ia tahu satu hal, jika tidak ada yang melawan, penderitaan ini tidak akan pernah berhenti. Malam itu, saat Rustam berjalan pulang dengan karung berat di pundak, ia membawa lebih dari sekadar rongsokan. Ia membawa luka dari seluruh terminal, luka yang menumpuk, luka yang memupuk amarah, dan luka yang menumbuhkan tekad. Dan tanpa disadari oleh siapapun, langkah Rustam malam itu adalah langkah pertama menuju badai yang akan mengguncang kekuasaan sang Raja Preman. Pagi berikutnya, terminal Cilegon kembali bergemuruh dengan suara kendaraan dan pedagang yang mencoba memulai hari. Namun bagi Rustam, pagi itu terasa berbeda. Tubuhnya terasa berat, bukan karena karung rongsokan di punggungnya, tapi karena rasa sesak di dadanya, rasa yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Ia berjalan di antara kios-kios yang masih takut membuka dagangan sepenuhnya, menatap wajah-wajah muram para pedagang yang sama seperti kemarin, dan kemarin lagi. Satu pertanyaan terus menghantui, sampai kapan mereka harus hidup di bawah teror Komar? Rustam berhenti di dekat lapak Bu Tati yang masih berantakan. Wanita parubaya itu mencoba menyapu sisa minyak gorengan yang tercecer, wajahnya pucat dan mata merah. Rustam menunduk sejenak, melihat kelelahan yang terpancar dari tubuh Bu Tati dan semua pedagang kecil. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin hidup tenang, berjualan tanpa ketakutan, tapi hari demi hari mereka terus diinjak. Sesuatu dalam diri Rustam bergerak. Ia menyadari bahwa ketenangan yang selama ini ia simpan untuk dirinya sendiri tidak ada artinya jika orang-orang di sekitarnya terus menderita. Sore itu, Rustam duduk di atas tumpukan ban bekas, merenungkan hidupnya. Ia ingat semua pukulan yang ia terima, semua hinaan yang diucapkan kepadanya, semua hari-hari di mana ia hanya bisa diam dan menahan sakit. Namun yang paling menusuk hatinya adalah melihat para pedagang, orang-orang biasa yang setiap hari ia lihat berjuang, terinjak-injak tanpa daya. "Sudah cukup," gumam Rustam lirih. Suara itu bukan lagi pertanyaan, tapi keputusan. Ia tidak bisa diam lagi. Rustam tahu ia bukan orang kuat, bukan pejabat, bukan polisi, ia hanyalah pemulung rongsokan yang dianggap hina. Tapi amarahnya malam itu telah berubah menjadi tekad. Ia mulai merencanakan, memikirkan cara menghadapi Komar dan anak buahnya. Tidak dengan gegabah, tapi dengan perhitungan. "Aku tidak akan membiarkan mereka terus menindas," katanya pada dirinya sendiri. Tubuh kurusnya kini terasa ringan, karena hati dan pikirannya mulai dipenuhi tujuan yang jelas. Di tengah terminal, beberapa pedagang kecil menatap Rustam dengan penuh harap. Mereka tahu ia berbeda malam itu, ada sesuatu yang bersinar dalam sorot matanya. Rustam menoleh sejenak, menangkap pandangan mereka, dan tanpa berkata-kata, ia tersenyum tipis. Senyum itu adalah janji, bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri, ia akan melakukan sesuatu. Ia akan berdiri untuk mereka yang tidak berdaya, meski harus mempertaruhkan segalanya. Rustam mulai memperhatikan setiap gerak Komar dan anak buahnya. Ia mengingat semua kebiasaan mereka, semua titik lemah yang pernah ia lihat, kebiasaan Komar berjalan lambat di tengah terminal, cara anak buahnya memamerkan kekuatan tanpa perhitungan. Semua hal kecil yang selama ini ia abaikan kini menjadi bagian dari rencana yang mulai terbentuk di kepala Rustam. Ia menyadari bahwa untuk melawan, ia harus sabar, cermat, dan tidak boleh membiarkan amarah menguasai tubuh sepenuhnya. Malam itu, Rustam tidur di gubuk rongsokan kecilnya. Matanya sulit terpejam, tapi bukan karena takut. Ia memikirkan hari-hari mendatang, perhitungan yang harus dibuat, dan strategi yang harus dijalankan. Ia tahu jalan yang akan ditempuh berbahaya. Tapi ia juga tahu bahwa jika tidak ada yang berdiri sekarang, terminal ini akan terus tenggelam dalam ketakutan. Bagi Rustam, keputusan itu sudah bulat, ia akan melawan, meski harus sendirian. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, Rustam bangun dengan rasa baru dalam dada. Amarahnya bukan lagi sekadar dendam pribadi, tetapi rasa tanggung jawab pada semua orang yang lemah dan tertindas. Terminal yang selama ini hanya dipenuhi ketakutan, kini seakan menunggu sesuatu, sebuah perubahan yang lahir dari keberanian seorang pemulung rongsokan yang tak lagi mau diam. Rustam menatap horizon.
Terminal dengan mata penuh tekad, dan dalam hatinya, suara kecil berkata, hari ini, semuanya bisa berubah. Di balik tumpukan besi dan ban bekas, Rustam mulai membangun dunianya sendiri, dunia di mana ia bukan lagi pemulung lemah yang dipandang rendah, tapi seorang pejuang yang akan menghadapi Komar. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan di antara rongsokan adalah latihan, meski tampak sederhana bagi orang lain. Rustam mengangkat potongan besi sebagai beban, menendang ban yang sudah berlubang, dan melompat dari satu tumpukan sampah ke tumpukan lain. Tubuh kurusnya yang dulu terlihat rapuh, perlahan menunjukkan kekuatan yang tersembunyi. Setiap malam, Rustam melatih pukulan tangan kosong dengan memukul karung yang diisi kain lusuh. Bunyi pukulan bergema di lapak rongsokan, seakan menantang keheningan terminal. Tubuhnya bergetar karena sakit, keringat membasahi dahi dan punggungnya, tapi ia tidak berhenti. Sakit itu baginya adalah harga yang harus dibayar untuk suatu hari bisa berdiri di depan Komar dan berkata, cukup. Selain kekuatan fisik, Rustam juga berlatih ketahanan mental. Ia membayangkan Komar berdiri di depan mata, menertawakannya, menendangnya, menghina setiap langkahnya. Rustam menahan rasa takut itu, menelan amarahnya, dan menekankan satu hal dalam pikirannya, bukan dendam, tapi keadilan yang harus ditegakkan. Setiap bayangan Komar yang ia bentuk di kepala, setiap latihan yang ia lakukan, menambah rasa percaya diri yang perlahan muncul. Beberapa kali, karung yang ia pukul hampir pecah, besi yang diangkat nyaris terlepas dari tangannya, namun Rustam tidak pernah menyerah. Ia tahu, untuk menghadapi Komar, ia tidak cukup mengandalkan amarah saja. Kekuatan fisik, ketahanan mental, dan keberanian untuk berdiri melawan adalah tiga hal yang harus ia miliki. Ia mulai memahami bahwa latihan ini adalah bentuk perlindungan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang tidak bisa melawan. Malam-malam berlalu, dan Rustam terus berlatih sendirian. Bayangan terminal yang gelap, bunyi kendaraan yang jauh, dan aroma sampah yang menusuk hidung seakan menjadi saksi bisu perjalanan transformasinya. Pedagang kecil yang kebetulan lewat mulai memperhatikan perubahan Rustam. Tubuhnya lebih tegap, langkahnya lebih mantap, dan sorot matanya berbeda, tidak lagi takut, tapi tajam, penuh tekad. Perlahan, rasa hormat dari warga terminal mulai tumbuh, meski mereka masih takut untuk mengungkapkannya. Suatu malam, ketika bulan hampir penuh, Rustam menemukan teknik baru untuk melawan, kombinasi pukulan cepat dan tendangan yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Ia menggunakan ban sebagai alat pemantul, besi rongsokan sebagai pegangan untuk melompat, memanfaatkan setiap benda di terminal sebagai senjata bila dibutuhkan. Latihan ini membuatnya lelah hingga terjatuh, namun ada senyum tipis di wajahnya. Ia tahu, besok ia akan lebih siap dari hari sebelumnya. Rustam juga mulai memperhatikan kelemahan fisik anak buah Komar yang pernah ia saksikan. Ia mengingat bagaimana mereka sering lengah, bersikap congkak, dan terlalu percaya diri. Semua hal kecil itu ia catat di kepala, menjadi strategi yang perlahan membentuk rencana untuk menghadapi mereka. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi medan pikirannya, dan Rustam berlatih seolah ia sudah berada di tengah pertempuran nyata. Ketika fajar menyingsing, Rustam duduk di atas karungnya, tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia menatap terminal yang mulai ramai dengan aktivitas pedagang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kuat. Bukan karena ototnya yang kini terlihat lebih besar, tetapi karena tekadnya telah menembus batas ketakutan lama. Rustam tersenyum pelan, menyadari bahwa hari perhitungan akan segera datang, dan ia sudah tidak takut lagi. Kabar mulai berembus di Terminal Cilegon. Pedagang kecil yang selama ini hanya menunduk dan diam, mulai saling bertukar cerita tentang perubahan Rustam. Beberapa mengatakan mereka melihat pemulung rongsokan itu melompat di atas tumpukan besi seperti kucing liar, tangan dan kakinya bergerak cepat, pukulan dan tendangannya hampir tak terdengar tapi mematikan. Desas-desus itu menyebar dari lapak ke lapak, dari kios ke kios, sampai anak-anak jalanan pun ikut membicarakannya. Rustam sendiri tidak peduli pada rumor-rumor itu. Ia tetap menjalani latihannya di balik lapak rongsokan, diam, tekun, dan fokus. Namun ia mulai menyadari efek dari perhatiannya, mata-mata Komar, anak buah yang tadinya menganggapnya tidak berbahaya, kini mulai memperhatikan setiap gerakannya. Bahkan beberapa pedagang yang dulu takut, kini sesekali memberi pandangan hormat atau senyuman diam, seakan mengatakan, kami tahu kau akan melakukan sesuatu. Hal itu menimbulkan rasa lega sekaligus beban baru di hati Rustam. Suatu sore,
Seorang anak buah Komar terlihat mendekati lapak rongsokan Rustam, menanyakan dengan nada mengejek, Tam, latihan buat apa sih? Mau lawan kita? Rustam hanya menatap mata preman itu dingin, tidak menjawab. Anak buah itu hanya tersenyum sinis dan pergi, tapi langkahnya terasa berat, tidak seperti biasanya. Rustam tahu bahwa ketakutannya mulai muncul, meski preman itu tidak mau mengakuinya. Desas-desus itu membuat pedagang kecil menjadi lebih berani, meski hanya sedikit. Mereka mulai menatap Komar dan anak buahnya dengan cara yang berbeda, tidak sepenuhnya takut, ada secercah harapan. Kalau Rustam bisa, mungkin kita juga punya peluang, gumam Butati sambil membersihkan lapaknya. Di sudut terminal, beberapa pedagang mulai mengumpulkan cerita-cerita lama tentang Komar yang congkak dan ceroboh, menyiapkan diri secara diam-diam. Komar sendiri mulai merasakan adanya perubahan di terminal. Ia mendengar kabar tentang pemulung rongsokan yang tampak lebih kuat, lebih berani, dan mulai menarik perhatian orang-orang kecil. Ia memandang Rustam dengan campuran marah dan penasaran. Pemulung tua itu berani menatap anak buah gue, apa yang dia rencanakan? Gumamnya sambil mengetuk-ngetuk tongkat besinya di lantai terminal. Kebiasaan Komar yang biasanya bebas menindas mulai terganggu oleh satu nama, Rustam. Seiring kabar itu menyebar, anak buah Komar pun mulai bersikap berbeda. Beberapa yang biasanya congkak mulai menahan diri, menoleh lebih sering, dan mengawasi Rustam dengan penuh curiga. Mereka mulai sadar bahwa pria tua ini bukan lagi pemulung lemah yang bisa dipermainkan. Ada sesuatu dalam gerakan dan sorot mata Rustam yang tidak bisa mereka abaikan, sesuatu yang membuat darah mereka mendidih dan ketakutan muncul di sela-sela keberanian palsu. Terminal yang dulu hanya diwarnai ketakutan kini mulai bergolak dengan harapan baru. Pedagang kecil, supir angkot, dan tukang ojek mulai menyadari bahwa mungkin mereka tidak sepenuhnya tak berdaya. Rustam menjadi simbol kecil yang diam-diam memberi keberanian. Walau belum ada yang benar-benar berani melawan Komar, kehadiran Rustam memberi pertanda bahwa kekuatan lawan bisa muncul dari tempat yang tak terduga, dari seorang pemulung rongsokan yang selama ini dianggap hina. Malam itu, Rustam duduk di tumpukan ban bekasnya, menatap lampu-lampu terminal yang temaram. Desas-desus tentang dirinya telah menyebar, tapi ia tetap diam. Ia tahu jalan yang akan ditempuh masih panjang dan berbahaya. Namun untuk pertama kalinya, ada rasa lega yang muncul di hatinya, bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia tidak lagi sendirian. Harapan itu mulai menempel pada hati orang-orang kecil di terminal, dan Rustam menyadari, benih perubahan kini telah tumbuh. Komar berjalan perlahan di tengah terminal Cilegon dengan tongkat besinya digenggam erat. Tatapannya tajam seperti elang yang menatap mangsa. Selama beberapa hari terakhir, kabar tentang Rustam telah sampai ke telinganya, pemulung rongsokan tua yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian orang-orang kecil. Apa-apaan ini? Pemulung tua itu berani menatap anak buah gue, bahkan dicibir pedagang kecil. Gumam Komar sambil menepuk bahu anak buahnya dengan kasar. Nada suaranya datar, tapi setiap kata seperti pukulan yang menekan udara terminal. Anak buahnya saling bertukar pandang, sadar bahwa perubahan kecil ini bisa menjadi ancaman besar. Biasanya mereka bisa menertawakan siapapun yang berani menatap Komar, tapi Rustam berbeda. Ada sesuatu dalam sorot mata Rustam yang membuat mereka terdiam. Komar menendang sebuah gerobak kosong yang berada di dekatnya, menyalurkan kekesalannya. Ia merasa harga dirinya tersinggung. Selama ini, semua orang tunduk padanya, tapi sekarang ada satu orang yang seolah tidak takut. Seorang pedagang yang lewat tergagap ketika Komar melintas. "Hei, Mar, kami cuma mau jualan," suaranya tercekat. Komar menatap tajam, dan seketika pedagang itu menunduk tanpa berani menatap lagi. Komar menyadari bahwa meskipun orang-orang takut padanya, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menatap Rustam. Komar tidak suka. Ia tidak suka jika rasa takut yang selama ini ia bangun perlahan mulai pudar. Malam itu, Komar memanggil anak buahnya yang lebih tua, seorang preman berotot bernama Jaya. "Pantau pemulung tua itu, cari tahu apa yang dia lakukan, siapa yang dia temui. Jangan sampai dia jadi simbol perlawanan," perintah Komar dengan suara berat. Jaya mengangguk, tapi matanya juga menunjukkan rasa penasaran. Komar tahu, satu langkah salah, Rustam bisa memicu pemberontakan di terminal yang selama ini ia kuasai dengan mudah. Di sisi lain terminal, Rustam tetap melakukan latihannya secara diam-diam. Ia tidak tahu bahwa setiap gerakan dan latihan kecilnya kini diawasi. Tatapannya tetap fokus pada tumpukan rongsokan,
tangannya mengepal saat memukul karung yang diisi kain lusuh. Setiap tendangan, setiap lompatannya, adalah latihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Rustam merasa sesuatu akan segera terjadi, meski belum tahu kapan. Desas-desus tentang Rustam yang tersebar di terminal membuat Komar gelisah. Ia merasakan getaran halus di udara, perubahan kecil tapi nyata. Pedagang kecil yang biasanya hanya menunduk kini mulai menatap dengan rasa ingin tahu. Beberapa anak buah Komar mulai ragu-ragu. Komar menelan ludah dan menghentakkan tongkatnya di lantai, suara keras itu bergema, menandakan bahwa ia menuntut kontrol penuh kembali. Suatu sore, Komar mendekati sebuah kios buah, dan dengan kejam ia menendang buah-buah yang sudah siap dijual. Pedagang itu menjerit, dan terminal pun membeku. Rustam yang sedang lewat menoleh sebentar, menatap Komar dengan mata tajam. Momen itu singkat, tapi cukup untuk membuat Komar merasa terprovokasi. Ia tidak menyukai sorot mata itu, sorot mata seorang pemulung tua yang seolah menantang kekuasaannya. Saat Komar pergi dengan tawa menghina, Rustam berdiri diam di balik lapak rongsokan. Dadanya berdegup kencang, amarahnya perlahan berubah menjadi tekad yang tak bisa dibendung. Rustam tahu, kini waktunya semakin dekat. Komar telah tersinggung, telah membuka celah, dan Rustam sadar, tidak lama lagi, semua akan berubah. Terminal yang selama ini ditindas akan menemukan harapan pertama, dan Rustam bersiap menjadi alat perubahan itu. Siang itu terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Rustam sedang menata rongsokan di lapak kecilnya ketika 5 anak buah Komar muncul dari ujung jalan, langkah mereka berat dan penuh ancaman. Tanpa kata, mereka menyerang, mengitari Rustam seakan ingin menaklukkan satu musuh yang dianggap lemah. Rustam berdiri tegak, napasnya berat, tangan terkepal. Kali ini, ia tidak akan diam. Salah satu anak buah Komar melontarkan ejekan, "Hei, pemulung tua. Mau dibikin apa hari ini?" Mereka menendang karung rongsokan Rustam hingga isinya berhamburan ke lantai. Bau logam dan debu menyengat hidung Rustam, tapi ia tetap menatap mata anak-anak buah itu dengan dingin. Sesaat, dunia seolah berhenti berputar, hanya ada Rustam dan 5 lawannya, saling menunggu gerakan pertama. Tendangan pertama datang dari anak buah tertua, langsung mengarah ke tubuh Rustam. Namun Rustam menangkis dengan cepat, memutar badan dan menggunakan momentum untuk mendorong lawannya ke belakang. Sekali gerakan, tubuh anak buah itu terguling, menimbulkan decitan keras dari lantai terminal. Rustam merasakan adrenalin mengalir deras, amarah yang dipendam bertahun-tahun berubah menjadi kekuatan yang nyata. Anak buah lain segera menyerang bersamaan, memukuli Rustam dari berbagai arah. Ia nyaris tersandung karung yang jatuh, namun ia berhasil menghindar, memanfaatkan gerakan yang telah dilatih berbulan-bulan di lapak rongsokannya. Pukulan, tendangan, dan dorongan bertabrakan, debu beterbangan, dan teriakan preman memenuhi udara. Rustam merasakan sakit di beberapa bagian tubuh, tapi rasa sakit itu tak lagi menakutinya, justru membakar dendam yang selama ini terkubur. Di tengah kekacauan itu, Rustam berhasil melayangkan satu pukulan tepat ke rahang anak buah Komar yang paling besar. Tubuhnya tersentak ke belakang, jatuh dengan keras ke lantai. Rustam menatap lawan lainnya, napasnya berat tapi matanya bersinar tajam. Ia sadar, anak buah Komar bukan lawan mudah, tapi mereka bisa dijatuhkan satu persatu jika ia tetap fokus dan sabar. Pedagang kecil dan tukang ojek yang menonton dari kejauhan terkejut. Beberapa menahan napas, sementara yang lain mulai terselip rasa harapan. Rustam, pemulung rongsokan yang dulu dianggap lemah, kini berdiri tegak, menghadapi preman-preman yang selama ini menindas mereka. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Pertarungan itu berlanjut beberapa menit, dengan Rustam perlahan menyingkirkan anak-anak buah Komar satu persatu. Tubuhnya terluka, darah mengalir dari siku dan pelipisnya, tapi matanya tetap fokus pada tujuan. Setiap gerakan adalah perhitungan, setiap pukulan adalah amarah yang dikendalikan dengan tekad. Rustam bukan lagi pemulung lemah, ia mulai menjadi kekuatan yang menakutkan. Ketika 5 anak buah Komar akhirnya terkapar di lantai, terminal menjadi sunyi sejenak. Rustam berdiri di tengah-tengah, napas tersengal, tangan terkepal, tubuh terluka tapi penuh energi. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa ini baru awal. Perlawanan terhadap Komar belum selesai, tapi kali ini, Rustam tahu satu hal, kekuatan dan keberanian yang ia temukan malam demi malam kini nyata.
Dan dendam yang membara akan segera membawa perubahan di Terminal Cilegon. Setelah pertarungan sengit dengan anak buah Komar, kabar tentang keberanian Rustam menyebar dengan cepat di Terminal Cilegon. Pedagang kecil yang selama ini hanya menunduk dan takut mulai menatap Rustam dengan mata berbeda, mata penuh harapan dan rasa hormat. Beberapa dari mereka mulai berkumpul diam-diam, membicarakan kemungkinan untuk mendukung Rustam dalam menghadapi Komar. Terminal yang sebelumnya suram kini terasa bergetar dengan rasa pemberdayaan yang perlahan muncul. Rustam menyadari bahwa keberhasilan pertarungannya sendirian hanya awal dari perubahan. Ia berjalan di antara kios-kios yang mulai ramai aktivitas, menatap wajah pedagang-pedagang kecil yang terlihat cemas namun penuh tekad. Aku tidak bisa melawan Komar sendirian, gumam Rustam pelan, menyadari bahwa dukungan mereka akan menjadi kunci kemenangan. Pedagang kecil itu mengangguk, diam-diam, memahami apa yang sedang dipikirkan Rustam. Bu Tati, yang dagangannya pernah dihancurkan Komar, mendekat dengan gerobak gorengan yang sudah ia bersihkan. Tam, kami akan membantumu. Kita semua lelah dengan Komar, katanya lirih tapi tegas. Rustam menatapnya dengan mata yang lembut tapi penuh rasa syukur. Ia tahu, dukungan pedagang bukan hanya tenaga atau materi, tetapi juga keberanian yang selama ini hilang dari hati mereka. Seiring hari berlalu, lebih banyak pedagang kecil bergabung dengan Rustam. Mereka mulai merencanakan cara untuk menghadapi Komar, mulai dari mengamati pergerakan anak buahnya hingga menyiapkan jebakan sederhana. Rustam mengajarkan mereka strategi kecil, bagaimana tetap waspada dan menggunakan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka. Tidak ada yang kasar atau sembrono, semua direncanakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan korban lebih banyak. Suatu sore, Rustam berdiri di atas tumpukan karung rongsokan, menatap terminal yang mulai ramai. Pedagang kecil yang tergabung dalam rencananya menatapnya dari bawah, penuh antisipasi. Rustam berbicara dengan suara tegas namun tenang. Kita tidak melawan untuk dendam. Kita melawan untuk hidup kita sendiri, untuk terminal ini. Jika kita bersatu, tidak ada yang bisa menindas kita lagi. Kata-katanya menggema di antara kios-kios, menimbulkan semangat yang lama hilang dari hati para pedagang. Anak buah Komar, yang diam-diam mengamati Rustam, mulai merasa resah. Mereka menyadari bahwa Rustam bukan lagi seorang pemulung lemah yang bisa dengan mudah mereka intimidasi. Ada kebersamaan baru yang terbentuk di terminal, dan rasa takut yang selama ini mereka sebarkan mulai memudar. Komar sendiri mulai merasakan adanya gelombang perlawanan yang perlahan muncul, walau ia belum tahu dari mana asalnya. Malam itu, Rustam duduk di lapaknya, mengamati semua pedagang yang sibuk menyiapkan kios masing-masing. Ia menyadari bahwa kekuatan mereka bukan hanya fisik, tapi juga mental. Semakin banyak orang percaya pada perubahan, semakin besar peluang untuk menghadapi Komar. Rustam tersenyum pelan, merasa sedikit lega. Ia tahu jalan masih panjang, tapi langkah pertama telah diambil, dan ia tidak sendirian lagi. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini mulai berubah menjadi medan harapan. Rustam menyadari bahwa kemenangan tidak hanya akan datang dari pukulan dan tendangan, tapi dari kebersamaan dan keberanian yang mulai menular. Ia menutup malam itu dengan tekad bulat, besok, mereka akan membuat Komar merasakan bahwa terminal ini bukan lagi miliknya, dan hari perlawanan resmi akan dimulai. Pagi itu terminal Cilegon terasa berbeda. Pedagang kecil yang biasanya menunduk kini berjalan dengan kepala tegak, sorot mata mereka penuh tekad. Rustam berdiri di tengah lapak rongsokannya, mengamati gerakan para pedagang yang mulai berkumpul. Ia menyadari bahwa perlawanan ini tidak bisa dilakukan secara gegabah. Dibutuhkan strategi matang agar mereka bisa menaklukkan Komar dan anak buahnya tanpa menimbulkan korban terlalu banyak. Rustam mengundang para pedagang ke sebuah sudut terminal yang tersembunyi. Di sana, ia mulai menjelaskan rencana yang telah ia pikirkan. Kita harus tahu kekuatan mereka, dan kita harus gunakan setiap titik lemah yang mereka punya. Kita tidak melawan dengan amarah, tapi dengan strategi, katanya tegas. Pedagang-pedagang itu menatapnya dengan penuh perhatian. Suasana sunyi, hanya suara langkah kaki dan gerobak yang terdengar, seolah semua menahan napas menunggu arahan Rustam. Ia menunjuk beberapa titik penting di terminal, jalur utama Komar lewat, kios anak buahnya yang selalu lengah, dan area tersembunyi yang bisa digunakan sebagai jebakan. Rustam membagi tugas dengan cermat, ada yang bertugas mengawasi, ada yang menyiapkan alat sederhana sebagai peringatan atau penghalang, dan ada yang menjaga pedagang lain agar tidak ikut terseret dalam konflik. Semua perencanaan dilakukan secara diam-diam,
agar Komar tidak mencium adanya ancaman yang sedang tumbuh di antara orang-orang kecil. Bu Tati dan beberapa pedagang yang lain diberikan tanggung jawab khusus. Mereka bertugas memberi sinyal jika Komar atau anak buahnya muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Rustam sendiri memimpin serangan utama, memanfaatkan pengalaman pertarungan sebelumnya untuk menentukan gerakan yang paling efektif. Ia menekankan bahwa serangan ini harus cepat, presisi, dan tidak gegabah. Keberhasilan bergantung pada koordinasi semua orang. Anak-anak jalanan yang selama ini mengamati terminal juga dilibatkan. Rustam mengajarkan mereka untuk menjadi mata dan telinga, mengawasi pergerakan Komar dari sudut-sudut tersembunyi, memberi informasi penting bagi para pedagang yang menunggu di titik-titik strategis. Kecil atau besar, semua kontribusi kalian penting, kata Rustam kepada mereka. Anak-anak itu mengangguk, mata mereka bersinar penuh semangat. Hari menjelang sore, Rustam dan para pedagang melakukan simulasi kecil. Mereka menguji sinyal dan komunikasi antar kelompok, memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan jika Komar atau anak buahnya muncul. Kesalahan kecil diperbaiki, dan semua merasa semakin percaya diri. Rencana yang awalnya tampak sederhana kini mulai terasa seperti persiapan perang sungguhan. Ketika malam mulai turun, terminal kembali sunyi. Rustam berdiri di atas tumpukan ban, menatap sekeliling. Ia menyadari bahwa besok, semua akan diuji. Keberanian, strategi, dan kesabaran akan menentukan nasib mereka. Namun untuk pertama kalinya, Rustam merasa yakin. Ia tahu bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, Komar akan mulai merasakan kekuatannya mulai terkikis. Di hatinya, Rustam menyimpan satu tekad besar, ini bukan sekadar perlawanan seorang pemulung rongsokan, tapi awal dari kebebasan terminal Cilegon. Ia menutup malam itu dengan keyakinan bulat bahwa besok akan menjadi hari yang akan mengubah nasib mereka semua. Dan Rustam tahu, Komar tidak akan pernah menyangka, bahwa dari orang-orang kecil, muncul perlawanan yang tak terduga. Fajar menyingsing di terminal Cilegon dengan udara tegang yang menyelimuti seluruh sudut. Rustam berdiri di atas tumpukan ban bekas, menatap jalur yang biasa dilalui Komar. Para pedagang kecil telah mengambil posisi mereka di titik-titik strategis, siap memberi sinyal atau menghalangi anak buah Komar. Semua menahan napas, menunggu momen yang tepat. Ini adalah awal dari perlawanan nyata, dan Rustam tahu, keberanian mereka akan diuji. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah berat dari ujung terminal. Anak buah Komar muncul lebih awal dari perkiraan, berjalan sambil menertawakan siapapun yang melintas. Rustam memberi isyarat kepada pedagang-pedagang yang menunggu. Segera, beberapa potongan kayu dan ember ditempatkan di jalur mereka, membuat beberapa anak buah tersandung dan kehilangan keseimbangan. Serangan pertama ini sederhana, tapi cukup mengejutkan dan membuat mereka terpecah. Komar muncul tak lama kemudian, tatapannya tajam dan penuh amarah. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di terminal. Siapa yang berani mengacak-acak jalanku? Teriaknya, suaranya menggema di antara kios-kios. Rustam turun dari tumpukan ban, tubuhnya tegap, mata penuh tekad. Kali ini, ia tidak hanya ingin melawan anak buahnya, ia ingin langsung menunjukkan keberanian dan kekuatannya pada sang raja preman. Pertempuran fisik dimulai. Rustam menyerang seorang anak buah Komar yang mencoba mendekatinya, memanfaatkan teknik dan kekuatan yang ia latih selama berbulan-bulan. Pukulan dan tendangan Rustam presisi, menimbulkan efek domino, beberapa anak buah lainnya terjatuh, terhambat oleh jebakan yang telah disiapkan pedagang kecil. Rustam bergerak cepat, memanfaatkan lingkungan terminal sebagai senjata, memutar tong sampah, dan memanfaatkan karung rongsokan sebagai penghalang. Komar terlihat terkejut. Ia tidak menyangka seorang pemulung rongsokan tua mampu membuat kekacauan begitu cepat dan terorganisir. Amarahnya memuncak. Ia mencoba menyerang Rustam secara langsung, tapi Rustam menunduk tepat waktu, menangkis pukulan dengan gerakan yang sebelumnya ia latih di lapak rongsokannya. Setiap serangan Komar membuat Rustam semakin fokus, setiap pukulan yang ia tangkis menambah keberaniannya. Pedagang-pedagang kecil yang menonton kini mulai berteriak memberi semangat. Mereka membantu dengan menjatuhkan kotak atau menghalangi jalur anak buah Komar. Rustam melihat semangat itu, dan dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa terminal ini bukan lagi milik Komar sepenuhnya. Perlawanan mereka, sekecil apapun, mulai mengguncang rasa percaya diri sang raja preman. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit dengan intensitas tinggi. Rustam terluka di siku dan kaki, darah mengalir,
tapi matanya tetap fokus pada Komar. Ia tahu, kemenangan tidak akan datang dari satu pukulan, tapi dari kesabaran, strategi, dan keberanian semua orang yang terlibat. Dengan satu gerakan cepat, Rustam berhasil menyingkirkan beberapa anak buah yang tersisa, memaksa mereka mundur sementara. Ketika debu pertempuran mulai mereda, Rustam berdiri di tengah terminal. Napasnya tersengal, tubuhnya lecet, tapi matanya bersinar penuh kemenangan kecil. Komar menatapnya dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan, menyadari bahwa Rustam bukan lagi seorang pemulung biasa. Hari itu, Terminal Cilegon melihat awal dari perlawanan yang sesungguhnya, dan Rustam tahu, ini baru permulaan. Komar berdiri di tengah terminal dengan wajah merah padam, amarahnya meledak seperti api yang tidak terkendali. Ia tidak percaya seorang pemulung rongsokan bisa membuat kekacauan besar di wilayah kekuasaannya. Anak buahnya yang tersisa terlihat gugup, sadar bahwa perlawanan Rustam bukanlah ancaman biasa. Komar mengetuk tongkat besinya dengan keras, suara dentingan itu seperti peringatan bagi siapapun yang berani melawannya. Ia segera memanggil anak buah terkuatnya, mengumpulkan pasukan cadangan yang selama ini disimpan di sudut terminal. Hari ini, kita tunjukkan siapa yang berkuasa. Pemulung itu harus dihentikan, dan semua pedagang yang berani melawan harus merasakan kekuatan kita. Teriak Komar. Suara itu menggema, membuat beberapa pedagang kecil menahan napas. Komar telah berubah dari raja preman biasa menjadi ancaman nyata yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Rustam, yang masih berada di tengah terminal, menyadari bahwa Komar akan segera melakukan balasan. Ia berdiri di samping lapak rongsokan, mengatur napas, dan menatap ke arah Komar dengan sorot mata penuh tekad. Ia tahu ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu, tapi pertempuran melawan seluruh kekuatan Komar. Semua latihan fisik, strategi, dan dukungan pedagang kecil kini akan diuji. Komar memerintahkan anak buahnya menyerang dari berbagai arah. Beberapa anak buah Komar mencoba memaksa Rustam mundur, sementara yang lain menakut-nakuti pedagang kecil agar mereka menyerah. Namun Rustam tetap tenang, memberi isyarat kepada pedagang untuk mengambil posisi. Semua orang mulai bergerak sesuai rencana yang telah diasah selama beberapa hari terakhir, mengubah terminal yang biasanya kacau menjadi medan perlawanan yang terorganisir. Serangan pertama berhasil dipatahkan Rustam. Ia menangkis pukulan anak buah Komar dan mengarahkan mereka ke jebakan yang telah disiapkan pedagang. Ember, karung, dan gerobak menjadi alat sederhana tapi efektif untuk melumpuhkan lawan. Rustam bergerak lincah, meski tubuhnya lecet dan keringat membasahi wajahnya. Setiap gerakan dipenuhi fokus, setiap pukulan dihitung, dan setiap langkah membuat Komar semakin frustrasi. Komar, yang melihat anak buahnya satu persatu kalah, mulai kehilangan kesabaran. Ia memutuskan turun tangan sendiri. Dengan tongkat besinya, ia menghantam tanah, membuat dentuman keras yang mengejutkan semua orang. "Cukup, pemulung itu harus kubunuh sendiri," teriaknya. Pedagang kecil menahan napas, sementara Rustam tahu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Pertarungan antara Rustam dan Komar pun terjadi. Rustam menangkis serangan tongkat besi dengan cepat, memutar tubuh dan memanfaatkan momentum untuk menyerang balik. Komar kaget melihat kemampuan Rustam yang gesit dan kuat, bukan pemulung lemah yang pernah ia remehkan. Setiap benturan membuat debu beterbangan, dan suara teriakan kedua belah pihak mengguncang terminal. Saat malam mulai turun, kedua kubu menahan napas. Rustam terluka, tapi masih berdiri tegap. Komar merasakan kekuatannya tidak seutuhnya menghancurkan lawan. Pedagang kecil yang sebelumnya takut kini mulai muncul, melihat Rustam berdiri di tengah keos dengan keberanian yang luar biasa. Komar menyadari satu hal yang menakutkan, pemulung rongsokan itu bukan hanya fisik, tapi simbol perlawanan yang mulai menumbangkan kekuasaannya. Debu dan teriakan memenuhi terminal Cilegon saat Rustam menghadapi Komar secara langsung. Tubuh Rustam lecet, darah mengalir dari beberapa luka kecil, tapi matanya tetap fokus pada lawan di depannya. Komar menghantam tongkatnya ke tanah, mencoba memaksa Rustam kehilangan keseimbangan. Namun Rustam sudah terbiasa dengan tekanan dan serangan cepat, gerakannya kini lebih lincah, pukulan dan tendangannya lebih presisi dari sebelumnya. Setiap kali Komar menyerang, Rustam berhasil menangkis dan memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan balik. Ia memanfaatkan setiap benda di sekitarnya, karung rongsokan, gerobak, bahkan ember, untuk menahan atau melumpuhkan anak buah Komar yang mencoba membantu. Pedagang kecil, yang kini berada di posisi strategis,
ikut membantu dengan sigap, menghambat jalur anak buah Komar dan memberi Rustam kesempatan menyerang. Komar mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pemulung rongsokan tua bisa bergerak secepat dan sekuat ini. Setiap pukulan Rustam membuat Komar terhuyung dan frustrasi. Anak buah yang tersisa pun mulai ragu-ragu, tidak berani mendekat terlalu jauh. Rustam tahu, momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap kesalahan Komar bisa menjadi peluang untuk menaklukkan sang Raja Preman. Rustam menyerang dengan cepat, satu pukulan ke perut Komar, satu tendangan ke samping. Komar terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Rustam tidak berhenti, ia menekan dengan kombinasi serangan yang telah ia latih berbulan-bulan, memanfaatkan setiap gerakan Komar untuk menguasai pertarungan. Anak buah Komar yang mencoba ikut campur terpaksa mundur atau tersandung jebakan yang disiapkan pedagang kecil. Pedagang kecil yang menonton dari jauh kini mulai berteriak memberi semangat. Suara mereka seperti menyalakan bara keberanian di hati Rustam. Ia menyadari, bukan hanya kekuatan fisiknya yang membuatnya unggul, tapi juga keberanian dan dukungan semua orang yang selama ini ditindas Komar. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi medan perlawanan yang hidup dan bersemangat. Komar berusaha mengumpulkan semua kekuatannya, melancarkan serangan brutal terakhir. Namun Rustam tetap tenang, menahan setiap serangan dengan gerakan yang cepat dan presisi. Satu pukulan Rustam menghantam bahu Komar, membuatnya terhuyung kembali. Rustam memanfaatkan momentum itu untuk menyerang lebih agresif, kali ini dengan serangan yang membuat Komar hampir tersungkur. Anak buah Komar yang tersisa mulai panik, menyadari bahwa raja mereka mulai kalah dalam pertarungan ini. Rustam tidak memberi kesempatan mereka untuk bangkit kembali, ia terus menekan. Setiap serangan mencerminkan latihan, pengalaman, dan tekad yang membara. Komar mulai goyah, wajahnya memerah bukan hanya karena amarah, tapi juga karena tak kuasa menghadapi ketangguhan Rustam. Ketika malam mulai turun, Rustam berdiri tegap, tubuhnya lecet dan berdarah, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Komar terhuyung, tak mampu lagi mengendalikan anak buahnya atau bahkan dirinya sendiri. Pedagang kecil melihat momen itu dengan kagum dan lega. Untuk pertama kalinya, mereka melihat seorang pemulung rongsokan mampu menantang sang Raja Preman. Terminal Cilegon mulai merasakan bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan Rustam, dengan tekad dan keberanian, memimpin jalan itu. Kekalahan sebagian anak buahnya membuat Komar mulai kehilangan kendali. Terminal yang dulu sepi dan penuh ketakutan kini berubah menjadi medan yang bergejolak. Pedagang kecil menatap Rustam dengan harapan, dan satu persatu mulai menentang Komar secara diam-diam. Rustam, meski masih berdarah dan lecet, berdiri di tengah, simbol keberanian yang menantang dominasi Komar. Komar mencoba mengumpulkan sisa kekuatan dan kewibawaannya. Ia berteriak keras, mencoba menakut-nakuti para pedagang, tapi efeknya tidak lagi seperti dulu. Mereka menatap balik dengan mata tegak dan penuh keyakinan. Kekuasaan Komar yang selama ini dibangun atas rasa takut kini mulai retak, dan setiap langkahnya di terminal terasa berat, seakan menentang gelombang keberanian yang mulai muncul. Rustam memanfaatkan momen ini. Ia menatap Komar dan berkata tegas, suara yang terdengar jelas oleh semua pedagang. Terminal ini bukan milikmu lagi, Komar. Sudah saatnya kamu berhenti menindas orang-orang kecil. Kata-kata itu menggema, membangkitkan semangat para pedagang yang selama ini tertekan. Terminal yang dulu sunyi kini dipenuhi sorak-sorai keberanian. Anak buah Komar mulai bimbang. Mereka melihat bahwa sang Raja Preman mulai goyah, wajahnya merah dan keringat membasahi dahinya. Rustam melangkah maju dengan tubuh tegap, setiap gerakannya memancarkan kekuatan dan tekad. Pedagang kecil mulai bergerak, tidak lagi takut, menyokong Rustam dengan keberanian yang menular. Satu demi satu, anak buah Komar mundur, kebingungan melihat perubahan mendadak di terminal. Komar mencoba menyerang Rustam sekali lagi, tapi kali ini pukulannya tak seefektif sebelumnya. Rustam menangkis, memutar badan, dan menyerang balik dengan cepat. Setiap gerakan Komar yang sebelumnya membuat orang takut kini menjadi sasaran Rustam. Kekuasaannya yang dulu tampak mutlak kini tampak rapuh di hadapan satu pemulung rongsokan yang penuh tekad. Pedagang kecil mulai memasuki jalur pertempuran. Mereka menahan beberapa anak buah yang tersisa, membatasi gerakan Komar, dan secara perlahan membalik keadaan. Rustam memimpin koordinasi ini dengan cekatan, memanfaatkan setiap celah. Komar terpaksa mundur ke titik yang lebih sempit, tidak lagi bisa menguasai seluruh terminal seperti biasanya. Dalam satu serangan terakhir,
Rustam berhasil menendang tongkat Komar dari tangannya, membuatnya tersungkur ke lantai terminal. Anak buah yang tersisa berteriak panik, tidak tahu harus melakukan apa. Rustam berdiri tegap, napas terengah, namun sorot matanya penuh kemenangan. Kekuasaan Komar kini benar-benar mulai goyah, dan terminal yang dulu ditindas perlahan bebas dari bayangan ketakutan. Para pedagang kecil bersorak, bertepuk tangan, dan menyadari bahwa perubahan telah datang. Rustam, meski terluka, tersenyum tipis. Ia tahu ini belum akhir, tapi momen itu menandai titik balik. Terminal Cilegon yang selama ini dikuasai Komar kini mulai merasakan kebebasan. Rustam bukan lagi pemulung rongsokan lemah, ia telah menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi semua orang kecil. Komar terhuyung, wajahnya merah karena amarah dan rasa malu. Tongkat besinya tergeletak di lantai terminal, simbol kekuasaan yang selama ini menindas para pedagang kini hancur. Rustam berdiri tegap di depannya, napasnya berat, tubuhnya lecet, tapi sorot matanya tidak tergoyahkan. Terminal Cilegon menjadi saksi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib semua orang. Anak buah Komar yang tersisa mencoba menyerang Rustam sekali lagi, tapi koordinasi mereka sudah hancur. Pedagang kecil yang selama ini takut kini bergerak bersama Rustam, menahan anak buah Komar dengan keberanian yang baru ditemukan. Rustam bergerak cepat, menghindari serangan, dan menangkis setiap pukulan dengan presisi. Kekuatan Komar yang dulu terlihat mutlak kini mulai runtuh di hadapan strategi dan keberanian Rustam. Komar mencoba bangkit, wajahnya memerah karena marah dan kelelahan. Ia menatap Rustam dengan tatapan penuh dendam. "Pemulung, kau tidak tahu apa yang kau lakukan," teriaknya. Namun kata-katanya kehilangan kekuatan, anak buahnya mundur, pedagang kecil menatapnya dengan penuh keberanian, dan terminal yang dulu sunyi kini dipenuhi sorak-sorai. Rustam hanya menatap balik dengan tenang, menunggu langkah berikutnya yang menentukan. Dengan satu gerakan cepat, Rustam memanfaatkan kelemahan Komar yang mulai goyah. Ia menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan, memaksa Komar terjatuh ke lantai terminal. Tongkat yang dulu menjadi simbol ketakutan kini hanya tergeletak di sampingnya. Komar berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah, dan anak buahnya yang tersisa tidak berani membantu. Kekuasaannya runtuh di depan mata semua orang yang pernah ditindas. Rustam berdiri di atas Komar yang tersungkur, napasnya terengah tapi sorot matanya penuh kemenangan. Pedagang kecil berteriak bersorak, merayakan kebebasan yang baru saja mereka raih. Terminal Cilegon yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol harapan. Rustam tahu, bukan sekadar pertarungan fisik yang memenangkan hari ini, tapi keberanian, tekad, dan persatuan orang-orang kecil yang membalik keadaan. Komar menatap Rustam dengan mata yang kosong, tidak lagi memiliki kata-kata atau kekuatan untuk melawan. Kekuasaan yang ia bangun dengan rasa takut selama bertahun-tahun hancur dalam satu pertempuran. Anak buahnya yang masih hidup mundur, menyadari bahwa pemimpin mereka telah kalah. Terminal Cilegon kini benar-benar bebas dari penindasan yang selama ini mengekang mereka. Rustam menatap sekeliling, melihat pedagang kecil yang tersenyum lega, anak-anak yang berlarian bebas, dan semua orang yang sebelumnya takut kini mengangkat kepala mereka dengan percaya diri. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Terminal Cilegon kini menemukan harapan baru. Saat malam turun, Rustam duduk di tumpukan rongsokan, tubuhnya lelah tapi hatinya damai. Terminal telah bebas dari Komar dan penindasannya. Orang-orang kecil mulai menata kembali kehidupan mereka dengan keberanian dan semangat baru. Rustam, pemulung rongsokan yang dulu dianggap lemah, kini menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kebebasan bagi seluruh terminal Cilegon. Terminal Cilegon kini berubah total. Jalanan yang dulu sunyi dan dipenuhi ketakutan kini ramai dengan pedagang yang tersenyum, anak-anak bermain, dan para supir angkot yang kembali bergerak dengan aman. Rustam berdiri di lapak rongsokannya, memandang sekeliling dengan hati yang lega. Terminal yang dulunya suram kini dipenuhi cahaya harapan yang baru. Pedagang kecil kini berani menata dagangan mereka tanpa takut diusik. Beberapa yang dulu menjadi korban Komar menatap Rustam dengan mata bersyukur. Bu Tati menyodorkan secangkir teh hangat, tersenyum lembut. "Tam, kau benar-benar membawa perubahan," katanya. Rustam hanya tersenyum, menyadari bahwa kemenangan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang kecil yang selama ini tertindas. Anak-anak jalanan yang dulu takut kini berlarian bebas, bermain di antara kios-kios yang ramai.
Rustam mengamati mereka, tersenyum tipis. Mereka adalah masa depan terminal ini, bebas dari bayangan Komar dan rasa takut yang mengekang. Setiap tawa mereka adalah bukti bahwa keberanian dan tekad bisa mengubah segalanya. Beberapa pedagang mulai merapikan terminal, mengecat ulang papan nama, dan menata ulang lapak yang rusak. Rustam ikut membantu sesekali, mengangkat karung dan menyusun rongsokan. Setiap tindakan sederhana itu terasa seperti simbol kemenangan. Terminal kini milik mereka, bukan lagi milik preman yang menindas. Rustam pun duduk di tumpukan ban bekas, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia teringat semua perjuangan, luka, dan malam-malam penuh latihan yang membawanya sampai titik ini. Semua penderitaan dan ejekan yang ia terima dari Komar kini berubah menjadi kekuatan yang membuat terminal ini bebas. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang itu tidak sia-sia. Pedagang kecil mulai berkumpul di sekitar Rustam, memberikan penghormatan sederhana. "Terima kasih, Tam, kau membuat kita berani," kata seorang pedagang. Rustam mengangguk, menepuk bahu mereka dengan lembut. Ia tahu, kemenangan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat secara fisik, tapi tentang keberanian, kebersamaan, dan tekad untuk tidak lagi ditindas. Di sudut terminal, beberapa anak buah Komar yang selamat diam-diam meninggalkan wilayah itu, menyadari bahwa kekuasaan mereka telah hilang. Rustam tidak mengekang mereka, ia percaya bahwa perubahan bukan tentang membalas dendam, tapi membangun kehidupan yang lebih adil. Terminal kini bebas dari ketakutan, dan semua orang kecil memiliki hak untuk hidup tanpa intimidasi. Malam pun tiba, dan lampu-lampu terminal mulai menyala. Rustam duduk di lapaknya, memandang sekeliling dengan tenang. Terminal Cilegon telah menemukan hari barunya. Ia, seorang pemulung rongsokan yang dulu dipandang hina, kini menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan harapan. Semua orang tahu, selama Rustam ada, tidak ada lagi Komar atau preman yang bisa menindas mereka. Terminal ini, untuk pertama kalinya, benar-benar bebas.